Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian kedua karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Azan subuh pun berkumandang. Tak ada yang tahu aku pingsan di depan jendela. Hingga Bang Rehan yang kebingungan karena aku tak ada di sampingnya pun gegas turun dari tempat tidur. Saat keluar dari kamar, ia pun sontak terkejut karena melihatku yang sudah tergeletak di atas ubin. "Dek, bangun. Kamu kenapa tidur di sini, Dek?" Aku pun membuka mata perlahan saat mendengar Bang Rehan yang memanggilku. Tangisku sontak pecah dan aku masih tetap ketakutan. Bang Rehan pun memeluk untuk menenangkanku. "Kamu kenapa, Dek?" Dengan wajah yang bingung lantas bertanya lagi. Aku menceritakan apa yang aku alami tadi malam pada Bang Rehan. Semua kejadian aku katakan sambil sesenggukan karena menangis. Tak lupa juga tentang pisau yang ada di bawah jendela itu. "Pisau?" ucapnya sambil kebingungan. "Iya, bukannya kamu yang meletakkan pisau dekat jendela ini ya?" tanyaku. "Gak ada kok. Aku cuma meletakkan parang saja. Namun itu di dekat jendela kamar, bukan di sini. Sekarang pisaunya mana, Dek?" Aku yang masih bergetar pun menunjuk ke arah pinggiran jendela. Namun, dek, sejenak jantungku berhenti berdetak rasanya. Di mana pisau itu? Pikirku. Aku yakin tadi malam aku letakkan di sini, Bang. Tapi kenapa sekarang gak ada ya? Sudahlah, Dek. Tenangkan dulu dirimu. Hari ini aku akan libur kerja saja. Aku akan menjagamu sekarang. Aku mau masak dulu untuk kita. Aku pun mengangguk tanda mengiyakan ucapan Bang Rehan. Aku masih saja membayangkan kejadian tadi malam. Semakin aku ingin melupakannya, semakin jelas pula penampakan wajah wanita misterius itu dalam ingatanku. Bang Rehan pun selesai memasak sarapan untuk kami berdua. Nasi serta ikan nila goreng untuknya dan tentunya susu tajin untukku. Aku juga tidak bisa makan ikan karena mulutku akan terasa amis dan pasti mual. Hanya susu inilah sebagai sarapan pagi ini. Siang pun menjelang, tiba aku melamun lantas dikagetkan oleh Bang Rehan. "Jangan bengong, Dek, ntar kesambet lagi." "Iya, Bang, aku masih agak lemas. Mungkin karena kejadian tadi malam," ucapku. "Bukan karena tadi malam, Dek. Mungkin karena kamu hanya sarapan susu tajin aja dan gak ada yang lain," jawabnya. "Mungkinlah, Bang. Kalau enggak, gimana kalau kita ke pasar yang ada di pinggir kota, Dek, untuk beli buah agar anak kita sehat," tawarnya. Namanya wanita, kalau diajak jalan-jalan pasti sehat jadinya dong. Meskipun badannya lemas, karena aku juga jarang sekali bisa pergi ke sana. "Boleh, Bang," jawabku semangat. Kami pun gegas bersiap untuk pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda ontel tentunya. 2,5 jam kami habiskan di jalan. Akhirnya kami pun sampai di pasar. Pasar itu begitu ramai. Kami pun melihat-lihat terlebih dahulu, lalu berbelok di penjual buah untuk membeli jeruk dan salak. Selesai membeli buah, aku pun sibuk memilih baju dasar obral yang tergantung di atas. Lalu Bang Rehan pun mengejutkanku dengan bertanya, "Dek, bukannya itu Mbok Dariem ya? Dia jualan apa?" "Iya, Bang, itu Mbok Dariem. Dia dari dulu kan jualan pecal," jawabku. "Wah, enak dong. Yuk kita beli, Dek," ajaknya. Aku pun langsung mengangguk. "Mbok, beli pecalnya 2 bungkus ya," pintaku. "Iya, Neng,"
Tunggu sebentar ya, ucapnya. Aku pun duduk di kursi kayu panjang dengan Bang Rehan. Karena memang ramai ngantri ingin membeli pecal di tempatnya, karena kebetulan hanya dia sendirilah yang menjual pecal. Tumben Neng, kamu sampai sini? Tanya Mbok Dariem bertanya. Nggih Mbah, mau beli buah, jawabku. Kamu hamil ya Neng? Tanyanya kembali dan langsung mengejutkan aku. Aku tidak menjawab pertanyaannya dan hanya tersenyum kecut. Karena semakin lama aku semakin takut, karena tatapannya yang begitu tajam memperhatikan perutku. Ini Neng, pesenannya. Dia menyodorkan satu plastik dengan 2 bungkus di dalamnya. Berapa Mbok? Tanyaku. Sudah, tidak usah bayar Neng. Anggap saja ini hadiah pertama kamu dari saya untuk anak yang kamu kandung. Jantungku kembali berdetak dengan kencang mendengar ucapan darinya. Dari mana dia bisa tahu kalau aku sedang hamil? Pikirku. Bang Rehan yang sedikit pun tak merasa curiga langsung berterima kasih pada Mbok Dariem. Dia pun tersenyum miring melihat Bang Rehan yang sangat senang karena diberi pecal secara gratis. Mbok Dariem tinggal di kubu kecil bersama suami serta 3 anaknya. Suaminya tidak bekerja karena sudah tua dan sakit-sakitan. Sedangkan dia hanya berjualan pecal di pasar yang buka hanya seminggu sekali, itu pun waktu hari Senin, dengan dibantu oleh 1 anak tertuanya. Sedangkan 2 anak lainnya masih sekolah. Tak ada yang bisa ia kerjakan lagi selain berjualan pecal. Karena berhubung umurnya yang sudah lanjut, suatu hari ia begitu terpukul dengan kepergian suaminya. Tak ada lagi yang menguatkannya selain anak pertamanya yang bernama Aji. Hingga suatu saat kedua anaknya yang masih bersekolah itu, tepatnya adik Aji, menangis terseduh karena selalu diejek oleh teman-temannya karena tidak pernah diberi uang jajan. Ketika istirahat, mereka hanya mengurung diri dalam kelas. Sampai ke rumah, dengan perut kosong dan mata sembab pun hanya bisa menelan salivanya sendiri karena ibunya tidak masak sama sekali. Bu, kami lapar Bu. 2 anak tadi saling bersahutan dengan memegang perutnya masing-masing dan tetap menangis. Ibu gak ada uang buat beli beras nak. Nanti ibu coba cari utangan dulu ya, jawab Mbok Dariem coba menenangkan anaknya. Kedua anak itu mengangguk dengan masih terus menangis. Mbok Dariem pun berjalan menuju warung dan, Bu, boleh saya utang beras dulu 1 liter saja, pinta Mbok Dariem. Enak aja, yang kemarin aja belum dibayar, jawab ibu pemilik warung. Dengan hati kecewa, Mbok Dariem pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Dia langsung berkata, "Mari, aku bantu kamu untuk kaya." Dengan berjalan lambat dengan hati yang gundah dan sedih, ia pun langsung terkejut mendengar suara seseorang yang tidak ia kenal itu. Karena Mbok Dariem sangat penasaran dengan kakek tua itu. Lantas, ia pun langsung bertanya, "Anda siapa?" Kakek itu pun langsung terkekeh seraya berkata, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Intinya saya akan membantu kamu. Itu pun kalau kamu mau." Dan kembali terkekeh lagi. Mbok Dariem pun yang mendengar ucapan kakek itu sontak membuang muka. Dasar orang tidak waras, pikirnya. Mana mungkin dia bisa membantu aku yang sedang kesusahan ini. Sedang melihat penampilannya pun menggunakan baju hitam kumal, senada dengan celananya dengan rambut panjang yang berantakan. Tidak mungkin. Mbok Dariem pun langsung menggelengkan kepalanya. Kakek itu terus terkekeh dan berkata, kamu terlalu berpikiran buruk terhadap saya." Lantas ia mengeluarkan 3 lembar uang 100-an yang bercorak warna merah itu di hadapan Mbok Dariem. Mbok Dariem menatapnya lekat-lekat. Gembel seperti ini kok punya uang sebanyak itu sih? Hatinya terus berkata, "Ambillah."
Bukannya anak-anakmu sedang kelaparan di rumah? Ucapan manis itu keluar dari mulut sang kakek yang menggoyahkan hati Mbok Dariem yang kalut. Mbok Dariem yang mendengar ucapan kakek itu sontak terbelalak dan terheran. Dari mana kamu bisa tahu jika anak-anakku sedang kelaparan? Sudah kubilang, aku akan membantumu untuk menjadi orang kaya. Tapi kamu sih gak percaya. Bagaimana caranya? Mbok Dariem langsung bertanya. Karena siapa sih yang gak mau jadi orang kaya? Pikirnya. Karena teringat akan anak-anaknya yang selalu diolok-olok oleh teman sekolahnya karena tidak memiliki tas dan sepatu yang layak. Jangankan untuk beli tas dan sepatu, uang jajan sekolah saja dia tidak mampu memberikannya. Bahkan mereka sering tidak makan. Kakek itu pun terus saja terkekeh, seperti orang yang tidak waras. Ambillah uang ini. Di situ ada secari kertas yang berisikan alamat. Jika kamu berminat atas tawaran saya. Mbok Dariem pun langsung menyambar uang itu beserta sepotong kertas. Setelah memperhatikan dan menerka-nerka di mana lokasi itu berada, dia pun langsung mengerti. Saat ingin bertanya lagi pada sang kakek, karena yang dia tahu alamat itu dekat oleh pinggiran hutan, dan memastikan apakah di pinggiran hutan itu memang benar rumah sang kakek, ia pun sontak terkejut, karena sang kakek sudah tak ada lagi di hadapannya. Samar-samar terdengar dengan suara khasnya, terkekeh dan berkata, "Jika kamu sudah tahu letak alamat itu, berarti secara tidak langsung kamu telah menyetujui tawaranku." Terkekeh dan suara itu pun menghilang. Mbok Dariem yang mendengarnya sontak bergidik dan merinding. Bodoh amatlah. Yang penting aku harus membeli makanan untuk anakku yang sedang kelaparan di rumah. Mbok Dariem pun langsung kembali ke warung dengan berjalan tergesa agar cepat sampai lokasi. "Bu, saya mau beli beras, telur, dan mie instan," ucapnya berentetan tanpa henti. Ibu pemilik warung pun memicingkan kedua bola matanya seraya melotot. "Kan saya sudah bilang, bayar dulu hutangmu yang kemarin, baru boleh belanja lagi di sini," bentaknya pada Mbok Dariem. Mendengar bentakan dari sang pemilik warung, Mbok Dariem pun mengeluarkan uang pemberian kakek tadi, lalu mengibas-ibaskannya tanpa berkata apapun. Ibu pemilik warung pun terbelalak melihat uang yang dipegang Mbok Dariem itu dan berpikiran, nyuri uang di mana nenek-nenek ini? Lantas berkata, Mbok, kalau punya uang itu ya dipakai buat belanja, jangan diumpetin mulu. Malah pakai muka melas lagi setiap mau ngutang," celetuk ibu pemilik warung dengan pedasnya. "Iya, ini saya akan bayar semua hutang saya. Sekarang lekas ambilin pesanan saya." Ibu pemilik warung pun lantas mengambilkan pesanan Mbok Dariem dan menyodorkannya dalam sekantong plastik besar. "Ini Mbok, belanjaannya. Semua 100.000 sama utangnya," ucap pemilik warung. Mbok Dariem pun memberikan selembar uang merah itu, lalu melengos pergi begitu saja. Pemilik yang tidak senang melihat tingkah Mbok Dariem pun berkata, "Baru punya uang segitu aja udah sombong." Mbok Dariem pun setengah berlari karena tidak mau anaknya yang menunggu lama. Setelah sampai depan gubuk reot, anaknya pun berlari kencang menghampiri ibunya yang terlihat membawa sekantong plastik besar sembako dan tak lupa jajanan untuk mengganjal perut anak-anaknya selagi ia masak nanti, pikirnya. Dengan hati riang, Mbok Dariem pun membagikan jajanan pada anaknya yang tersenyum bahagia karena mereka tidak akan kelaparan beberapa hari ke depan. Karena persediaan sembako yang ia miliki, serta ia masih memiliki 200.000 lagi. Anak-anak Mbok Dariem pun makan dengan lahapnya saat menyantap nasi beserta mie instan dan telur yang telah dimasak oleh ibunya. Sangat nikmat rasanya, karena mereka sangat jarang sekali bisa makan mie instan seperti sekarang ini. Anak pertama Mbok Dariem, yaitu Aji pun bertanya, "Ibu, dapat uang dari mana?" Karena Aji tahu
ibunya tidak memiliki uang saat hendak pergi dari rumah, yang katanya ingin hutang beras di warung. Kok sekarang membawa begitu banyak belanjaan dengan menjereng 2 lembar uang ratusan ribu? Sudahlah Haji, ini urusan ibu. Kamu tenang saja, karena sebentar lagi kita akan jadi orang kaya. Seraya tersenyum lebar. Haji lantas terdiam dan enggan untuk bertanya lagi, meskipun banyak tanda-tanda dalam benaknya. Lalu ia kembali menyelesaikan makanannya yang tertunda. Keesokan harinya, Mbok Dariem gegas bersiap untuk menuju lokasi tempat kakek itu berada, seraya memandangi alamat pada selembar kertas yang kusut itu. Aku tidak akan membuang waktu. Aku sudah cukup lelah, harus hidup miskin dari dulu. Aku harus cepat ke tempat kakek itu untuk meminta kekayaan seperti apa yang telah ia janjikan padaku sebelumnya. Mbok Dariem ingin berangkat seorang diri. Saat Haji melihat ibunya yang pergi dengan berjalan kaki, ia pun lantas mengejar ibunya yang sudah mulai menjauh. "Ibu mau kemana?" tanya Haji sambil berlari. "Aku antar ya, Bu." Mbok Dariem yang mendengar suara anaknya yang memanggil pun menghentikan langkahnya, seraya berkata, "Ibu ada urusan sedikit. Kamu di rumah saja, tungguin adik-adikmu pulang sekolah." Haji pun menundukkan kepalanya karena tawarannya ditolak oleh sang ibu, lalu berbalik untuk kembali pulang karena ibunya yang langsung berlalu tanpa menghiraukannya. Mbok Dariem terus saja melangkahkan kakinya tanpa rasa lelah, karena terbayang iming-iming menjadi orang kaya telah mengikis akal sehatnya. Sampailah ia di pinggiran hutan yang sangat lebat karena hutan itu tak berapa jauh dari rumahnya. Jadi ia tak memakan waktu lama untuk sampai tempat itu. "Di mana sih rumah kakek tua itu? Kok nggak kelihatan sih? Jangan-jangan aku dikerjain lagi," gerutu Mbok Dariem saat ia membalikkan tubuh ingin pulang dengan rasa kesal karena tidak menemukan rumah kakek itu. Tiba-tiba ia terkejut saat mendengar suara yang ia kenali memanggil, "Sini, kok malah mau pulang sih?" Kakek itu pun bersuara. Mbok Dariem pun kembali saat mendengar suara itu. Saat ingin berbalik, ia pun terkejut setengah mati karena kakek itu sekarang tepat berada di hadapannya. Ia pun refleks menggebluk lengan kakek itu, seraya berkata, "Kamu ini ngagetin aku saja. Datangnya tiba-tiba koyo medhi." Kakek itu hanya terkekeh melihat kelakuan Mbok Dariem. "Ayo, lewat sini," ajaknya. Mbok Dariem dan kakek itu pun lantas berjalan menyusuri jalan setapak dengan rumpunan bambu di sisi kiri kanannya. Kreak-kreak suara bambu itu saling beradu saat tertiup angin membuat bulu kuduk Mbok Dariem meremang mendengarnya. Samar terlihat rumah mewah milik kakek di balik pohon beringin besar. Mbok Dariem pun terpesona melihat rumah itu. "Kok ada ya rumah sebesar ini di sini? Aku baru tahu," pikirnya saat berjalan melewati pohon beringin yang sangat besar itu. Bulu kuduk Mbok Dariem kembali meremang karena di bawah pohon itu sangatlah sejuk dengan akar-akar yang menjuntai sampai ke tanah. Siapapun yang melihat itu akan terhipnotis. Hingga tibalah di rumah yang mewah berwarna hijau tua, namun setelah diperhatikan dari dekat rumah ini seperti tidak terurus. Taman yang telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat membuat rumah ini terkesan mistis. "Mari masuk," ajak kakek itu yang mengejutkan Mbok Dariem saat sedang memandangi halaman sekitar. Iya," jawabnya tergagap. "Kamu mau minum apa?" tawar kakek itu. "Air putih saja," jawab Mbok Dariem singkat. Kakek itu lalu pergi ke arah dapur untuk mengambilkan air putih yang diminta Mbok Dariem. Mbok Dariem terus memperhatikan rumah itu dengan seksama. Pengap dan bau apek sangat terasa di ruangan itu. Hingga kakek itu pun kembali dengan segelas air putih
dan roti kering di atas piring. Melihat hanya kakek yang membawa nampan bukan istri atau pembantunya, Mbok Dariem pun langsung bertanya, "Kamu tinggal sendiri di rumah sebesar ini?" "Iya, aku sekarang tinggal sendiri karena anakku telah meninggal. Dia adalah anak pertama dan semata wayang di keluarga ini. Begitu juga dengan istriku yang telah menyusul anak kami. Istriku anak pertama dari 6 bersaudara. Makanya rumah ini tidak terurus lagi semenjak istriku meninggal." Jelas kakek itu. "Jadi, apa maksud kamu mengundang saya kemari? Apa aku mau kamu jadikan istri?" tanya Mbok Dariem dengan nada keras. "Mana mungkin aku mau sama kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu berbisnis karena kasihan melihat kamu yang miskin itu," ucap si kakek yang membuat Mbok Dariem sakit hati. "Bisnis apa?" tanya Mbok Dariem yang penasaran. "Kamu gak perlu repot-repot kerja pontang-panting. Cukup menjalani hidupmu seperti biasa saja. Namun kamu akan tetap memiliki uang yang banyak." Mbok Dariem yang belum mengerti pun hanya diam mendengar penjelasan kakek itu. "Kamu hanya memenuhi satu syarat, maka apa yang kamu inginkan akan terkabul." "Apa syaratnya?" tanya Mbok Dariem yang semakin penasaran. Kakek itu kembali terkekeh lalu berkata, "Tumbal anak pertama." Dek. Jantung Mbok Dariem sontak berdetak sangat kencang. Dengan nada emosi, Mbok Dariem pun memaki kakek tua itu. "Dasar orang gila. Kamu stres ya? Mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan dan kesenanganmu." Kakek itu hanya terkekeh mendengar Mbok Dariem yang membentak-bentak dirinya. "Terus maumu apa sekarang, nenek peot?" ejek kakek itu kembali. Seraya berdiri, Mbok Dariem langsung berkata, "Aku tidak akan sudi mengikuti bisnis gilamu itu. Lebih baik aku pulang." Saat Mbok Dariem ingin melangkahkan kakinya, ia pun sontak terhenti karena kata-kata kakek itu. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau, maka nyawamulah sebagai gantinya." "Enak saja. Aku kan tetap tidak mau mengikuti perbuatan sesatmu. Kenapa nyawaku sebagai taruhannya?" ucapnya kesal sambil bertolak pinggang. "Apa kamu lupa yang memberi kamu uang semalam, yang kamu belanjakan untuk anakmu yang sedang kelaparan?" sambil tersenyum licik. "Dan kamu pikir semua itu gratis?" bentak kakek yang mulai emosi. "Itu semua akan kamu bayar dengan nyawamu, Dariem." Lalu terkekeh dengan kencang. Jantung Mbok Dariem berdetak kencang saat mendapatkan bentakan dari kakek yang ia tidak kenal sebelumnya. Ia pun sontak bergetar karena takut. Dia tidak mau menjalani bisnis sesat dengan tumbal nyawa seseorang hanya demi ingin kaya. Namun, jika dia tidak mengikuti kemauan kakek itu, maka nyawanya lah sebagai taruhannya. Dan jika ia tidak ada, bagaimana dengan anak-anaknya? Dia bingung serta takut campur aduk, hingga tak terasa bulir air mata mengalir perlahan. "Ampun kek, saya tidak mau menjalani pesugihan ini. Tolong lepaskan saya." Mbok Dariem sontak berlutut dan memohon agar terbebas dari ancaman kakek itu dengan wajah yang memelas. "Semua sudah terlambat, Dariem. Jika kamu sudah sampai di rumahku ini, maka kamu harus mengikuti semua keinginanku. Toh, bukannya kamu yang ingin kaya." Dalam hati kalut, terpaksa Mbok Dariem pun menuruti keinginan kakek tua, yang ia pun tidak tahu namanya, agar nyawanya selamat dari ancaman. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kakek itu tersenyum lebar karena Mbok Dariem yang akhirnya setuju dengan kemauannya. "Gampang saja, kamu harus mencari tumbal anak pertama yang suci, bukan dari hubungan gelap. Terserah, mau umur berapa saja, namun lebih bagus yang masih kecil."
anak-anak atau bayi. Namun itu sangat sulit. Yang lebih mudah ialah anak yang masih dalam kandungan. Namun yang diinginkan oleh Raja Jin, anak yang masih dikandung namun sudah berbentuk manusia, yaitu sekitar 7 bulan. Semakin banyak tumbal yang kamu dapat, maka kamu akan semakin kaya. Karena manusia yang telah dijadikan tumbal itu yang akan menghasilkan uang. Paling sedikit kamu harus memberi 1 tumbal dalam waktu 1 tahun di malam 1 suro. Jika aku tidak mendapatkan tumbal dalam 1 tahun? Tanya Mbok Dariem kembali. Maka anak pertamamu lah sebagai gantinya. Bahkan jika kamu juga anak pertama yang suci, bisa jadi Raja Jin yang akan memilihmu. Mbok Dariem yang mendengar penjelasan panjang lebar dari kakek itu pun menelan salivanya sendiri. Jika kamu sudah mengerti, kamu boleh pulang. Raja Jin sudah menyiapkan beberapa uang di bawah bantalmu sebagai uang muka. Lantas kakek itu pun tersenyum puas. Mbok Dariem hanya mengangguk tanda paham. Di sepanjang perjalanan, ia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh mau menuruti ajakan yang menyesatkan itu. Namun mau bagaimana lagi, pilihannya pun sangat sulit untuk ia terima. Dalam beberapa bulan ini, hidupnya sangat tenang karena uang pemberian dari Raja Jin cukuplah banyak hingga ia dapat membeli semua yang ia inginkan. Begitu pula dengan anak-anaknya. Berbagai kebutuhan ia beli, mulai dari baju baru dan perabotan rumah ia beli dengan cash. Di siang hari yang cukup panas itu, Mbok Dariem duduk santai di depan gubuknya sambil minum es yang berasal dari kulkas yang baru saja ia beli. Ah, nikmatnya hidup seperti ini, pikirnya. Hingga ia teringat akan sebentar lagi akan datang malam 1 suro. Ia pun sontak langsung gelisah. Bagaimana cara aku mencari tumbal itu? Bisiknya pelan. Karena 1 minggu lagi, tepat malam 1 suro. Setiap harinya ia hanya gelisah karena dia memang sama sekali tidak mengerti bagaimanakah caranya. Namun masih tetap enggan untuk bertanya pada kakek tua itu. Malam 1 suro pun tiba. Dengan masih gelisah, ia menatap anak-anaknya lekat dan perlahan meneteskan air mata. Maafkan ibu, nak. Aji yang begitu rajin jika berada di rumah pun merebus air. Niat hati ingin membuatkan ibunya teh hangat. Karena dilihatnya ibunya yang duduk lalu mondar-mandir secara seperti orang yang tidak tenang. Ia menyalakan kompor minyak yang ada di dapur. Namun, kenapa apinya redup ya? Pikirnya sambil menggaruk kepala. Aji pun membuka penutup minyak yang ada di kompor. Apa minyaknya habis ya? Ucapnya dalam hati. Benar saja, kompor itu kering, tak ada sedikit pun minyak di dalamnya. Dengan api yang masih menyala, karena Aji lupa untuk mematikannya, Aji pun lantas langsung menuang minyak tanah yang ada di jerigen ke dalam lubang kompor tempat minyak. Dan apakah yang terjadi? Duar! Kompor minyak itu pun meledak. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.